Malpa, apa kabar? Kami, Komisi Lansia GKI Sutopo, akan mengadakan ibadah lansia secara online setiap awal bulan, Selasa pertama jam 10 pagi. Mari kita beribadah bersama melalui YouTube multimedia GKI Sutopo. Ingat, Selasa pertama setiap bulannya jam 10 pagi. Jangan lupa ya Oma-Opa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kebaktian pada minggu pagi hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mendengarkan warta jemaat GKI Jalan Sutopo nomor 9 Tangerang, Minggu 4 Oktober 2020. Selamat datang Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Pelayanan kebaktian umum Minggu hari ini 4 Oktober 2020 pukul 9 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Jimer LG Saragi. Kebaktian umum Minggu mempertimbangkan perkembangan situasi penanganan wabah virus COVID-19 saat ini, Majelis Jemaat GKI Sutopo memutuskan menunda kebaktian Minggu secara terbatas di gereja yang rencananya dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2020 sampai dengan waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan Satgas Protokol Kebaktian GKI Sutopo. Untuk itu kebaktian Minggu masih diselenggarakan secara online melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Jemaat harap maklum. Persekutuan Lansia Online. Kami informasikan kepada Jemaat GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos 3 Raksa bahwa persekutuan lansia diselenggarakan secara online sekali dalam setiap bulannya, setiap hari Selasa pertama pukul 10 WIB melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo. Perjamuan Kudus diinformasikan kepada Jemaat GKI Sutopo bahwa perjamuan kudus sedunia yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 tidak bisa dilaksanakan oleh karena kebaktian Minggu masih dilaksanakan secara online. Jemaat mohon maklum. Persembahan diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos Jemaat 3 Raksa bahwa selama kebaktian Minggu diselenggarakan secara online, Jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, Jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug, dan Jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat 3 Raksa melalui rekening Jemaat Pos 3 Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian transfer sebagai berikut. Angka 5, persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6, persembahan bulanan. Angka 7, persembahan syukur. Angka 8, persembahan persepuluhan. Angka 9, persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan tahap kedua kepada anggota maupun simpatisan gereja yang terkena dampak virus COVID-19 masih akan terus dilakukan. Bagi anggota dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih, Bank BCA, KCP Modern Land Nomor 108164199 atas nama CH Pertini atau Sri Rohani.
Kepada anggota dan simpatisan GKI Sutopo yang telah berpartisipasi dalam pelayanan ini, kami ucapkan terima kasih. Himbauan, jemaat yang terkasih, marilah kita mencegah penularan COVID-19 ini dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan minum vitamin, tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting, selalu memakai masker dan face shield, rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, selalu menjaga jarak atau social distancing, tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita mulai memuliakan Tuhan dengan pujian NKB nomor 7, bait yang pertama hingga yang kedua. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita dasari ibadah kita dengan pengakuan bahwa kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah menonton film atau sinetron atau mendengar lagu harta yang paling berharga adalah keluarga? Disebut paling berharga bukan karena kita kaya, punya harta, kita sukses, tentu bukan. Tetapi karena keluarga yang memiliki dan menyatakan cinta kasih. Minggu ini kita memasuki bulan Oktober sebagai bulan keluarga di lingkungan GKI. Kita akan menggumuli hidup berkeluarga melalui tema khotbah dalam kebaktian minggu ini, yaitu keluargaku adalah kebun anggurnya. Keluarga diibaratkan seperti kebun anggur yang ditanami dan dipelihara Allah dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya
5 ayat 7a dan b. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Keluarga adalah orang yang di dalamnya bagaikan tanam-tanaman yang disenangi, disukai oleh Allah dan menyenangi Allah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Jemaat terkasih Kristus, mari kita menundukkan kepala di hadapan Allah yang kudus, memohon pengampunan atas kesalahan yang telah kita perbuat pada hari-hari yang sudah kita lalui. Bila kita dapat tertunduk di hadapannya dengan tulus dan sungguh, itu bukan karena kesanggupan dan kekuatan kita, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada kita mengingat pengorbanannya atas kita. Mari kita ungkapkan kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan dalam doa pribadi kita. Nanti saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lemah lembut dan
kita akan mendengarkan berita anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk masuk dan menerima anugerah-Nya, mari kita berkomitmen untuk meninggalkan kesalahan dan dosa kita, dan kita memberi diri kita untuk dibaharui oleh firman-Nya yang terambil dari kitab Yosua 24 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15 yang demikian bunyinya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syok kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kami, untuk kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa dan bersekutu, dan kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Sehingga bila pagi hari ini kembali kami datang, memohon agar Tuhan mengurapi kami di dalam pemberitaan firman ini. Jamah kami Tuhan oleh kuasa-Mu, sehingga apapun keberadaan kami bagaikan kebun anggur yang Tuhan ciptakan, tetap boleh menghasilkan yang baik, sekalipun di tengah-tengah berbagai pencobaan, di tengah-tengah virus corona, di tengah-tengah kesusahan. Untuk itu kami mohon Roh-Mu yang kudus
menolong kami satu persatu. Kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus, Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai dengan 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu keajaiban, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Kristus, berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat GKI Sutopo maupun juga yang ada di bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa serta saudara-saudara yang lain yang sedang ikut dalam ibadah kita pagi hari ini. Kebun anggur yang disebutkan sebagai keluarga Allah. Jadi kalau keluarga saya disebut menjadi kebun anggur Tuhan. Keluarga Pak Yakob, kebun anggur Tuhan. Keluarga Pak John Dulan, kebun anggur Tuhan. Keluarga Bapak Didi, kebun anggur Tuhan. Jadi setiap orang percaya disebut sebagai kebun anggur Tuhan.
Mari kita melihat. Kebun anggur sejak dahulu, saudara-saudara, itu punya peranan penting dalam kehidupan orang Israel. Kebun anggur atau minyak. Jadi minyak dan anggur itu berperan penting dalam ekonomi orang Israel. Sehingga anggur dan minyak itu menjadi satu lambang berkat dan kekayaan yang paling utama. Maka tidak salah ketika dua lambang itu, minyak dan anggur, itu menjadi gambaran utama di dalam sejarah keselamatan Israel. Kebun anggur menjadi satu simbol selain daripada keluarga yang diciptakan Allah, ia simbol ladang kerja Allah. Nah, mari saudara-saudara kita melihat perumpamaan yang sederhana oleh Matius diungkapkan. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Artinya, kalau kebun anggurnya ada di sekitar Sutopo ini, maka pagar-pagar sudah dibuat olehnya. Dan ia menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi sudah ada tempat mengelola, membuat, mengerjakan. Serta juga mendirikan menara untuk berjaga-jaga. Nah, lalu sang tuan tanah ini menyewa orang penggarap untuk bisa bekerja di kebun anggur. Kalau kita kaitkan saudara-saudara dengan, mari kita buka Yesaya pasal 5. Saya mengajak kita membuka Yesaya pasal 5. Nanti baca sendiri saja ya, soalnya terlalu panjang bacaannya. Tapi tadi dibaca oleh Pak John di awal, Yesaya 55 ayat yang ke-7. Di sana pun menerangkan ketika kekasihku itu adalah tentang, jadi ini pujian kebun anggur, yaitu tentang orang Israel atau orang Yehuda adalah kebun anggur Allah. Bahkan kebun anggur yang ditanam sebagai kegemaran, kesukaan Allah, kesenangan Allah. Ya, kalau mau kita terjemahkan lagi bahwa setiap keluarga kita, keluarga saya, keluarga saudara-saudara adalah keluarga yang dipelihara, diciptakan oleh Allah dengan sangat-sangat hebat, luar biasa. Coba dalam versi Matius tadi sudah ada pagar, artinya Allah menjaga kita, Allah memberkati apa yang kita kerjakan, bahkan Allah membuat ada semacam menara yang terus meneliti kita. Supaya kebun kita, kebun anggur Allah ini, kita ini, keluarga kita membuahkan hasil yang baik, yang manis maupun juga yang indah. Nah, saya coba satu kalimat saya simpulkan. Allah menciptakan keluarga kita sebagai keluarga kebun anggurnya, yang dengan sukacita ia tanam, ia bentuk, dan ia jaga, ia pelihara supaya kebun anggur kita itu buahnya manis. Apakah setiap keluarga kita sudah memberikan buah anggur yang baik? Ya, silahkan kita melihat sendiri, saudara-saudara. Dalam Yesaya pasal 5, jadi kalau dua bacaan kita, baik Yesaya pasal 5 maupun juga Matius 21, sama-sama menunjukkan tentang kebun anggur Allah. Tetapi dalam Yesaya pasal 5, saudara-saudara, adalah kebun anggur yang gagal.
kebun anggur yang pahit. Dalam pasal 5, Yesaya pasal 5, mari kita lihat Bapak Ibu, ayat yang kedua. Ada usaha di sana mencangkulnya, membuang batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Juga ada menara di tengah-tengahnya. Semua komplit. Jangan saudara berpikir bahwa ya keluarga saya, keluarga Tuhan itu ketika sudah punya rumah sendiri, punya mobil, lalu punya harta. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana Allah menciptakan keluarga kita yang dikomplitkan dengan kasih-Nya. Dijaga, dikelola, ditilik. Lalu ketika dibuat seperti itu, ternyata pasal yang Yesaya 5 ayat yang kedua, Allah menantikan hasil dari keluarga-keluarga kita. Allah menantikan apa yang sudah ditanam olehnya. Tetapi yang seharusnya anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik, Yesaya mengatakan, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Jadi kalau versi pasal 5 ayat 2 ini saudara-saudara enggak sedikit kita. Banyak orang bekerja keras membanting tulang pagi, siang, sore, malam. Tapi ya kok gini-gini aja begitu. Ditambah lagi mungkin kita, aduh COVID. Kan kalau mau dikatakan sekalipun ada COVID, tidak mengurangi kasih Allah yang menutup kita, mengemagari kita, mengelola kita, dan menilik kita. Ya kita mungkin gak bisa memberikan harta. Tidak. Tetapi kebun anggur kita tetap bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Tidak pahit. Nah kalau melulu kita hanya karena uang yang kita tanam, ya memang kalau gak ada uang jadi pahit, asam. Tapi kalau ketika Allah yang kita yakini, yang memagari kita, yang mengelola kita, menilik kita, pasti hasilnya baik. Nah, mengapa Yesaya mengungkapkan seperti itu? Karena Yesaya melihat bahwa tidak ada satu hubungan atau relasi yang baik antara kebun anggur dan sang pemilik. Jadi kalau tidak ada relasi antara yang punya anggur dan kebun anggurnya, maka seringkali terjadi di sana saudara-saudara hal-hal yang tidak manis, yang tidak baik. Dalam Mazmur 80 ayat 15 sampai 16, saudara di sana Allah yang membuat menanam dengan tangan kanannya sendiri bahwa tanaman kegemaran itu adalah keluarga kita. Allah menanam kita dalam kesukaan dan kesenangan Dia supaya kebun anggurnya kita ini menimbulkan kesenangan bagi Allah, membuahkan kebaikan bagi Allah, dan memunculkan kasih bagi orang lain. Supaya ketika keluarga Allah, kebun anggur ini saudara-saudara, sungguh nyata Allah bekerja di sana. Jadi Allah melihat anggur yang baik dari kita dan orang lain pun melihat buah anggur itu tidak asam. Jadi saudara-saudara dalam Yesaya pasal 5 tadi, Allah itu dengan penuh cita rasa menanam anggur dengan dirawat sepenuh hati. Maka kalau kita merasa dirawat, dikelola oleh Allah dengan sepenuh hati, tentu kita nggak mungkin gagal saudara-saudara. Pasti ada, sedikit pun pasti ada buah yang baik. Pasti ada. Jadi tidak ada yang menghalangi ketika buah yang baik itu muncul dalam segala apapun yang kita hadapi. Karena kan kita dipagari. Musuh tidak bisa masuk. Apa yang kita kelola tidak mungkin diambil oleh orang lain. Nah, yang biasanya gagal saudara-saudara ada dua. Yang pertama tadi saudara-saudara adalah karena tidak ada hubungan yang intim, yang mesra, sehingga kebun anggur ini tidak bisa menanggapi cinta kasih Allah.
Tidak sedikit orang bahwa tidak bisa menanggapi cinta kasih Allah dalam keluarganya sehingga keluarganya tidak bisa memberikan buah yang baik. Yang kedua, bahwa ketika kebun anggur yang Allah tanamkan ini senantiasa mengukur Allah dengan apa yang ia miliki. Jangan lihat Allah dari ketidakpunyaan kita dan dari kepunyaan kita. Tapi kalau hubungan yang ada, melihat Allah yang mengerjakan membuat kita adalah keluarga Allah, pasti saudara-saudara membuahkan yang baik. Nanti saudara-saudara kita mungkin akan melakukan bulan keluarga. Mari, walaupun melalui virtual nih, jangan lihat hasilnya tapi buah yang ada. Contoh keluarga Pak Yakub ini, mereka mau main drama berempat. Tampil di sana virtual, bagaimana mengajar dengan baik. Mereka nggak bisa nyanyi katakan. Pak John bisa nyanyi sekeluarga, anaknya main keyboard, bapak sama istri nyanyi sama si Opung, bisa. Kalau itu kita merasa keluarga kita ditanam oleh Allah, dipagari oleh Allah, dan juga dikelola sepenuhnya Allah, maka kita menanggapinya. Dan nanti juga dengan Mas Daru kita bilang, nanti kita mau nyanyi, boleh nyanyi keluarga di rumah, kirim ke sini, kita tayangkan. Bukan menampilkan mereka, enggak. Saling menyapa jemaat itu. Jemaat lakukan apa yang bisa. Entah mungkin ya kalau kayak istrinya Pak John dia masak. Ya kan? Tampilkan. Main apa lagi? Cara ngajar musik tampilkan. Artinya Allah mengelola kita, kita tidak pernah berbuah asam, enggak. Yesaya tadi gagal. Maka kalau gagal apa yang dilakukan saudara-saudara? Coba lihat dalam Yesaya 5. Ayat yang 7 yang dibacakan Pak John tadi. Ternyata kebun anggur Tuhan itu sudah Tuhan tanam dengan dalam kegemaran, kesukaan. Di nanti Tuhan yang ada kelaliman dan keonaran. Itu yang harus kita hindari. Mari kita lihat dalam lanjutan Matius saudara-saudara. Matius pasal 5. Allah sudah membuat satu pedoman pada 33, lengkap itu. Coba bayangkan bila saudara keluarga kita ditanam oleh Allah dengan sukacita, dirawat dengan sukacita. Bayangkan sudah digali, bikin pagar, bikin menara, aduh udah indah sekali ya. Jangan sudah bayangkan saya punya tanah 1000 meter, lalu Allah bikinin pagar semua tembok tinggi-tinggi, lalu ada towernya di sana kalau ada maling. Enggak. Lebih daripada seperti itu, bagaimana cinta kasih Allah, ia supaya melihat kebun anggur yang ditanam ini bisa berbuah. Nah, dalam versi Matius, saudara-saudara ternyata masalahnya bukan di kebun anggurnya. Orang yang menggarap. Oleh karena itu saya menyimpulkan begini, saudara. Terutama kita dalam keluarga. Jangan gara-gara penggarap. Penggarap maunya dia. Jadi kan kalau yang punya anggur kan Allah. Kita cuma disuruh. Tetapi ada orang berupaya supaya apa yang dilakukan Allah itu tidak berbuah. Menurut penggarap, mari kita matikan. Mari kita jauhkan, kita buang. Dan tidak sedikit saudara-saudara jika bacaan ini kita telusuri lagi bahwa banyak keluarga memang penggarap-penggarap mematikan keluarga mereka. Apa penggarap itu? Ya bisa masalah uang, bisa masalah pekerjaan, bisa orang lain, bisa siapapun yang membuat keluarga kita tidak menjadi keluarga kebun anggur yang berbuah baik. Kita yang tahu kalau keluarga kita apakah berbuah atau tidak dengan baik, dengan manis, kita yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa ini virus corona juga memutuskan dengan Allah. Enggak kan? Tidak.
Penggarap maunya putus. Sampai kalau kita telusuri lagi, sampai penggarap ini digambarkan oleh pada Matius mengisahkan tentang Yesus. Yang anaknya diutus tetap dibunuh, mati. Tapi ia tidak tahu bahwa itu akan menggambarkan tentang Yesus bangkit. Jadi saudara-saudara, memang bacaan ini ditujukan kepada para pemimpin agama pada saat itu, para imam-imam kepala, orang Farisi. Karena mereka yang seringkali membuat kebun anggur yang menjadi tidak berbuah. Supaya Yesus dikalahkan. Sekarang ini kan mungkin bukan pemimpin agama. Jangan sampai suami kita atau istri kita, anak kita, orang tua kita itu menjadi penggarap sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang tidak bisa berbuah. Jangan. Mari kita diingatkan, karena Tuhanlah yang menanam kebun anggur kita itu. Tanpa Tuhan, maka kalau dalam Yohanes ia akan dipotong. Oleh karena itu satu kuncinya. Baik dalam kitab Yesaya maupun juga Matius ini, bahwa orang-orang yang merasa kebun anggurnya ditanam oleh Tuhan, maka ia harus terus menjalin kedekatan relasinya, hubungannya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itulah yang terus kita berjuang dalam aktivitas rohani kita. Kegiatan rohani kita. Kelakuan rohani kita. Di sana kita mewujudkannya, dan ketika kita hubungan kita dengan Tuhan itu begitu baik dan mesra. Siapapun penggarap yang menggarap kebun kita tidak akan bisa menjadi asam. Tidak. Karena kebun anggur itu ditanam oleh Kristus. Maka saya mengatakan begini, saudara-saudara. Hubungan dengan Tuhan itu menunjukkan kerohanian kita atau spiritualitas kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu berkualitas, maka mentalitas kita itu pasti berkualitas. Tetapi kalau spiritualitas kita terpuruk, kerohanian kita terpuruk, maka mentalitas kita menjadi buruk. Dan kalau sudah buruk, menampilkan yang baik susah. Oleh karena itu, mari saudara-saudara melihat kembali keluarga kita, bukan kuat kuasa kita membuat kebun anggur kita baik. Tapi karena Tuhan yang memberikan kepercayaan, membuka kebun anggur di rumah kita, menanam, lalu membuat pagar, lalu merawat, memelihara. Tinggal ia menunggu mana buah yang saya tanam. Sekalipun ada COVID, sekalipun ada yang akan menggarap dengan tidak baik. Tetapi ketika hubungan dengan Tuhan itu tetap mesra, pasti ada buah yang baik, tidak asam. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Marilah kita mengingat akan janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan turut berterima kasih oleh karena Tuhan begitu baik. Keluarga-keluarga kami adalah keluarga bagaikan kebun anggur yang Tuhan miliki, yang Tuhan tanam dan Tuhan pagari, Tuhan rawat dan Tuhan pelihara, bahkan Tuhan menjaganya. Yang seharusnya kami boleh memberikan buah yang baik. Namun seringkali kami, banyak yang menghalangi kami. Seperti para penggarap-penggarap yang tidak baik. Seperti orang-orang yang menghalangi kami. Bahkan cobaan, masalah maupun juga kesusahan. Untuk itu Engkau mengajar kami tetap harus berrelasi dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam kerohanian kami itu, kami yakin karena Tuhan yang menanam kebun anggur kami akan berbuah. Berbuah yang manis, sekalipun sedikit, tapi nampak di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika beberapa jemaat kami yang boleh bertambah usianya, kami berterima kasih dan bersyukur. Tuhan berikan kepada mereka juga kesehatan, bertambah hikmat, kekuatan iman, bertambah kasih dan berkat Tuhan. Baik secara pribadi maupun juga dalam keluarga. Dan kami juga teringat jemaat kami yang saat ini sedang di dalam pemulihan, yang saat ini sedang sakit dan berbaring di rumah sakit maupun juga di rumah. Yang beberapa orang kami bawakan dalam doa, yang membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Ibu Katarina Titin Anggriani, Bapak Budi Ginting, dan juga Ibu Sumaryani Tiga Raksa, serta Bapak Yohanes Palemsemi, dan juga untuk Bapak Iswianto Kota Bumi, dan beberapa di antara anggota jemaat kami bawakan mereka dalam doa, mohon kuasa Tuhan memberikan mereka tetap semangat dan pengharapan. Jamahan Tuhan membuat mereka percaya ada senantiasa pertolongan dan juga pemulihan yang Tuhan sediakan. Kami juga percaya Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam kesendirian. Tetapi Tuhan selalu memegang tangan mereka dan menguasai pengobatan. Sehingga kami yakin di dalam keberserahan kepada Tuhan, mereka juga percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan bertindak. Itulah kekuatan, itulah pengharapan dalam iman kami dan iman mereka kepada Kristus. Mohon pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk anak-anak kami. Baik dalam pendidikan maupun juga pertumbuhan karakter. Dalam mereka menyelesaikan pendidikan baik di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maupun juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, dan anak-anak kami yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka ya Tuhan. Kami datang mohon kiranya Engkau berkati anak-anak kami, keluarga yang mendukung, kiranya Tuhan Engkau mengasihani. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami juga menyerahkan pekerjaan kami, usaha kami, yang mungkin beberapa di antara kami merasakan kesusahan dan kesulitan oleh karena dampak ekonomi daripada virus corona. Kami yakin ketika kebun anggur kami adalah Tuhan memberikan, Tuhan tidak akan membiarkan kami dalam keterpurukan.
Kami yakin Tuhan pasti buka jalan dan pertolongan ada pada Tuhan. Sebab kami hanya mengandalkan Tuhan di tengah kesusahan, kesulitan ini, dan pergumulan usaha, pekerjaan, dan juga apa yang sedang kami rindukan untuk boleh meningkatkan ekonomi jemaat ya Tuhan. Ekonomi pribadi, pas pribadi, ekonomi keluarga. Tuhan menolong. Berkati kesehatan keluarga kami Tuhan, juga berkati untuk rencana-rencana ke depan di dalam rumah tangga dan pekerjaan kami. Terutama apa yang dirindukan oleh para orang tua untuk boleh senantiasa tercukupi kebutuhan hidup. Terlebih bagi mereka yang berkekurangan. Ajar kami untuk saling berbagi ya Tuhan di tengah-tengah masa COVID Corona ini. Kami menyerahkan hidup keluarga kami terlebih untuk masa bulan keluarga ini. Jadikan kami tiap keluarga menjadi buah yang manis, yang baik, yang indah. Tanda kami memiliki Tuhan yang kami boleh nyatakan dalam bulan keluarga. Tuhan tolong kami seberapa kami yang bisa supaya saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur, saling mendukung. Dan Kau pakai rekan-rekan kami para pelayan Tuhan di multimedia sehingga mengaktualisasikan akan kasih Tuhan, menyatakan akan apa yang dialami oleh jemaat, dan itu boleh menjadi satu kebahagiaan, kesatuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua kami lanjut usia yang juga di tengah-tengah keterbatasan mereka dalam kesendirian, kadang di kamar, di rumah tidak bisa keluar. Tuhan menghibur, menguatkan mereka, memberikan kesukacitaan, menjauhkan sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Kristus. Kami menyerahkan pelayanan kami, pos jemaat Tiga Raksa dan juga bakal jemaat Curug dan GKI Sutopo, baik para pengurus, penatua, para pendeta maupun juga karyawan gereja, terus bersatu hati sebagai kebun anggur Tuhan yang memberikan buah yang baik bagi jemaat. Kiranya Tuhan berkati. Berkati pemerintah yang terus berjuang di dalam menolong, mencegah akan virus corona. Berkati perekonomian kami Tuhan yang semakin hari semakin sulit. Berikan hikmat pada penguasa, pada pimpinan, sehingga kami yakin Tuhan ini akan berlalu oleh karena Kristus yang buka jalan bagi pemerintah, bagi kami. Dan mereka yang saat ini terpapar virus corona, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan semangat, serta kepulihan. Dan biarlah para tim medis, Tuhan tolong agar mereka tetap tabah dan kuat, jauh daripada sakit penyakit. Di dalam Tuhan kami Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Nas persembahan pada saat ini adalah dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 19. Jemaat kekasih Kristus, mari kita menyatakan syukur dan terima kasih kita atas pemeliharaan Tuhan. Kita memberi persembahan kita dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus itu baik atas kita. Untuk itu, aku mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Syukur padamu ya
Saudara-saudara, mari kita membawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang tak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami nafas hidup, di mana kami boleh melaksanakan aktivitas kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami, memampukan kami untuk boleh merasakan perjumpaan dengan Engkau lewat ibadah kami pada saat ini. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap persembahan ini ya Tuhan, baik yang melalui transfer atau ataupun yang dikumpulkan oleh jemaat di rumah untuk boleh dipersembahkan nanti ketika kami boleh beribadah secara onsite. Yang semuanya itu juga kami ambil dari berkat-Mu juga ya Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah kami berikan dan yang masih ada pada kami. Biarlah semuanya boleh dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada minggu hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimer LG Saragi yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada pemusik dan juga song leader yang telah
mengiringi ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada tim multimedia yang telah memfasilitasi ibadah pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat GKI Jalan Sutopo nomor 9 Tangerang, dan juga baik yang berada di rumah dan yang telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.